Halo dokter, kayaknya udah nggak asing lagi deh ya dengar orang tua yang memberikan obat sirup kepada anak menggunakan sendok makan sebagai takaran. Hal ini terjadi karena seringkali dijumpai instruksi dosis yang tertulis dalam satuan sendok makan atau sendok teh. Padahal ukuran sendok kan nggak selalu sama ya. Belum lagi pemahaman orang tua yang bisa berbeda-beda terhadap instruksi tersebut bisa semakin memperbesar risiko terjadinya kesalahan dosis dalam pemberian obat untuk anak. Kesalahan dosis tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan overdosis. Obat tidak bekerja dengan maksimal, bahkan hingga resistensi obat. Nah, apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai seorang dokter? Yuk simak pembahasannya di video Alomedica kali ini. Halo, saya Dr. Santi dari Alomedica. Seperti yang tadi saya bicarakan, kesalahan dosis dapat menyebabkan banyak kerugian bagi pasien. Nah, soal kesalahan takaran obat ini sudah ada penelitiannya loh dok. Studi acak terkontrol oleh Yin dan kawan-kawan melaporkan 84,4% dari total 2.110 orang tua dengan anak berusia di bawah 8 tahun membuat kesalahan dosis dalam pemberian obat sirup. Hal ini didukung juga oleh studi dari Safe Administration for Every Prescription for Kids, di mana sebanyak 27,7% orang tua lebih memilih menggunakan sendok rumahan dibandingkan sendok atau gelas takar yang tersedia dalam kemasan obat. Ngomong-ngomong, dokter juga bisa loh membaca artikel seputar topik kali ini maupun berbagai topik medis lainnya, baik itu tentang tindakan medis, obat maupun penyakit dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami melalui aplikasi Alomedica. Gak cuman itu, di Alomedica, dokter juga bisa menikmati fitur SKP online dan webinar untuk mendapatkan update ilmu plus dapat e-sertifikat ber-SKP juga. Terus di forum diskusi, dokter bisa berbagi kasus menarik, mengajukan pertanyaan seputar kasus sulit, serta membangun jejaring bersama dokter-dokter di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Download Alomedica di Google Play atau App Store ya. Jadi, gimana nih biar kita bisa mengedukasi orang tua untuk mau menggunakan satuan takar terstandar? Nah, ada beberapa tips dan triknya dok. By the way, sebelum kita lanjut, saya mau ajak sejawat sekalian untuk follow dan subscribe semua media sosial Alomedica nih, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga YouTube Alomedica. Jangan lupa juga buat nyalain lambang lonceng notifikasinya supaya bisa dapat update pas Alomedica upload informasi kesehatan terbaru. Kalau udah, terima kasih banyak. Oke, sekarang kita balik ke pembahasan tips dan triknya ya. Pertama, dokter sebisa mungkin hanya menuliskan satuan mililiter pada resep obat sirup dan menghindari satuan sendok makan atau sendok teh. Kedua, dokter menyediakan sesi edukasi untuk pasien atau orang tua mengenai cara pemberian dosis obat dengan alat yang tepat. Lalu yang ketiga, dokter menjelaskan kelebihan dan kekurangan tiap alat ukur obat yang tersedia. Contohnya, kekurangan sendok takar obat adalah alat ini hanya memiliki batas 2,5 ml, 5 ml, dan 10 ml. Jika pasien membutuhkan dosis lain, dosis akan sulit diukur. Tapi sendok takar bisa mempermudah pemberian obat dengan dosis yang lebih tepat, karena orang tua tinggal memperhatikan garis-garis batas takaran yang ada. Kemudian, dokter bisa menjelaskan kelebihan spuit untuk pemberian obat sirup dengan dosis lebih akurat. Spuit oral yang tersedia juga dapat dicuci bersih dengan sabun, dikeringkan, dan dipakai ulang. Meski untuk mendapatkannya perlu diresepkan oleh dokter. Terakhir, dokter sebaiknya menunjukkan atau memberi orang tua cara mengukur dosis obat yang tepat dengan menggunakan spuit atau sendok takar obat. Oke dokter, semoga tips dan trik ini bisa membantu dokter di lapangan ya. Jangan lupa untuk download aplikasi Alomedica di Google Play dan App Store untuk mendapatkan informasi medis terkini. Berikan juga like, share, komen, dan subscribe ke YouTube channel Alomedica. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.